Sangat sederhana sekali, Mbak. Kalau sebelumnya itu belum ditanami berarti banyak rumput dan alang-alang, katakan begitu, itu tinggal kita semprot obat rumput, kemudian kering kita bakar, habis bakar kita raceki untuk menandai agar nanti ada orang tidak menginjak, dengan jarak tanam tertentu, kemudian baru kita tanam. Itu kan Sesederhana tanpa olah itu, tanah? tanpa olah tanah. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita bertemu lagi di Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan kesempatan pagi hari ini saya berada di Desa Mbulusan, Kecamatan Karangdawa, Kabupaten Klaten. Dan Simanis kita kesempatan kali ini adalah seorang kepala desa. Ini istimewa untuk kita karena pertama kalinya kita podcast secara khusus dengan Bapak Kepala Desa Mbulusan. Kita perkenalkan bersama-sama. Pak, perkenalkan nama dan juga alamat. Oh iya, nama saya Heri Purwoko, Kepala Desa Mbulusan, Kecamatan Karangdawa, Kabupaten Klaten. Ya. Nggih. Dan yang menarik dari Pak Heri adalah saat ini kita mau ngobrol tentang apa itu waloh ya Pak ya. Oh nggih. Atau bahasa Indonesianya labu kuning ya Pak ya, labu kuning. Nah, gini, sebagai pengantar ya Sobat Tani bahwa Pak Heri ini selain menjadi pimpinan di Desa Mbulusan ini, Pak Heri juga membudidayakan tanaman waloh. Dan juga ada tanaman pepaya, tetapi kali ini kita akan berbicara lebih panjang tentang waloh yang dibudidayakan Pak Heri. Ini menarik ya Pak Heri karena dilaksanakan di sela-sela pekerjaan dan juga memanfaatkan tanah yang kurang produktif pada awalnya. Kita gali bersama. Pak Heri, ini diawali dari kapan? Sudah sejak 3 tahun lalu. 3 tahun lalu memulai membudidayakan tanaman waloh ini. Waloh, iya. Lantas kenapa waloh, Pak? Waloh itu tanaman pangan alternatif yang perawatan dan biaya produksinya sangat murah. Juga tidak mengkhususkan pada tanah yang harus subur, karena yang kita tanam ini kebetulan tanah tandus, tanah liat. Kalau Jawa ini lempung ireng. Lempung ireng. Itu di Tegalan ya Pak, di bukan Tegalan. di tengah sawah kan ya? Iya. Karena kalau sawah di Mbulusan kan sawah tada hujan yang bisanya hanya MT3. Padahal MT3 masyarakat kita fanatik di tembakau, sehingga untuk waloh lahannya tidak memungkinkan, sehingga kita mengoptimalkan pada lahan kritis tandus di tanah liat itu. Itu ada di Tegalan. Tegalan. Gitu. Jadi di Mbulusan ini untuk peta tanahnya itu ada sawah, ada Tegalan. Nah, si waloh ini tadi digunakan di Tegalan di gitu Tegalan. Ya? Pak, sebelum ditanami waloh di Tegalan itu apa aja Pak yang ada Pak? Biasanya hanya singkong. Kalau agak ada curah hujan itu Pak tanami kacang. Kacang tanah ya? Kacang tanah. Yang lainnya kadang jagung, tapi hasilnya tidak bisa optimal, nilai ekonominya juga tidak bisa seperti yang diharapkan para petani. Sehingga kita munculkan alternatif baru yang lebih mudah dan biaya produksinya ringan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Itu jadi berdasarkan hasil survei gitu Pak? Kenapa pemilihan komoditas walohnya itu? Ya kita ada informasi dari teman. Oh iya, kan belum pernah ada kan ya Pak ya di sini Pak? Ya sebelumnya belum. Nah, sebelumnya belum karena teman-teman di luar kota itu tanya-tanya tentang waloh ada atau tidak. Bahkan waktu kita panen perdana ngirim ke Solo Tigo yang dikirim ke Jakarta itu, di Jakarta itu bingung kok Klaten ada waloh malah gitu. Ya mudah-mudahan dari awal kita menginisiasi ini bisa menjadi ikonnya Klaten. Klaten juga bisa produksi waloh. Gitu. Nah, mungkin yang menarik itu juga karena memanfaatkan lahan yang semula tidak produktif gitu. Karena tadi kan tanaman awal di Tegalan itu tanaman-tanaman palawija ringan lah nih seperti itu. Kemudian muncullah Pak Heri dengan waloh. Kemudian Pak, untuk membudidayakan waloh itu mulai dari olah tanah sampai perawatannya itu susah nggak sih Pak? Sangat sederhana sekali Mbak. Kalau sebelumnya itu belum ditanami berarti banyak rumput dan alang-alang, katakan begitu, itu tinggal kita semprot obat rumput. Herbisida setelah herbisida, kemudian kering kita bakar, habis bakar kita raceki. Raceki itu jarak tanam untuk menandai agar nanti ada orang tidak menginjak, dengan jarak tanam tertentu, kemudian baru kita tanam. Itu kan Sesederhana tanpa olah itu. tanah? Tanpa olah tanah.
Kemudian di perawatannya pemupukan atau yang lain? Pemupukannya ketika sudah umur seminggu itu sudah mulai tumbuh dari benih itu, biji itu tinggal kita pupuk kocor saja. Kemudian nanti 2 minggu 15-an hari itu kita, kalau bahasa kita gejoh, tapi mungkin cara umumnya didangir. Oh iya, pendangiran. Didangir, nah itu baru dipupuk lagi NPK. Setelah itu sudah, tinggal kita memantau tanaman itu butuh air atau tidak. Kalau memang agak layu ya berarti harus kita airi, kalau masih segar berarti kita biarkan. Dia tidak terlalu butuh banyak air nih Pak, karakternya? Iya, iya. Apalagi tanah liat itu menyerap. Dia mampu menampung air yang cukup lama, tidak seperti tanah ladu atau wadas itu. Oh, lebih jadi simpel. Kalau untuk berarti bahkan tanpa olah tanah ya Pak ya? Jadi bahkan tanpa olah tanah. Dan hebatnya lagi Mbak, untuk tanaman ini dia tidak mengenal penyakit. Oh, Paling begitu. waktu kecil itu hanya apa? Nek, sini bahasanya mas-masan atau kermis itu. Hanya itu saja, semprot sekali sudah hilang. Setelahnya nggak ada penyakitnya. Kalau umur panennya berapa lama Pak untuk 3 bulan. itu? 3 bulan. 3 bulan panen. 3 bulan panen, dan dalam perjalanannya hanya membutuhkan tadi sebenarnya cuma 2 sampai 3 kali pemupukan ya Pak. Betul. Itu pun hanya NPK dan dikocor gitu ya Pak. Ya, itu ya. Kemudian hama penyakitnya hanya kremes itu tadi. Kremes itu tadi ya. Ya, terus kalau Mas-masan sampai dia sampai berbuah gitu, ya. Apakah ada penyakit atau kendala dalam pembuahan itu tadi? Peluang busuk atau itu ketika curah hujan tinggi apakah juga mempengaruhi Pak? Betul, kalau curah hujan tinggi itu pengaruhnya karena tanaman akan menjadi lebih subur, kelembabannya tinggi sehingga ada yang bakal buah itu sudah rontok, kemudian ada juga yang kebetulan mungkin buah itu di tempat yang agak lembab itu basah. ada yang busuk, tapi kemungkinan kecil sekali, di bawah 5% yang kerusakan tanaman itu di bawah 5%. Iya, jadi sangat kecil. Iya, istilahnya gampang lah gitu. Sangat gampang sekali. Iya. Hanya memang malah yang menjadi musuh utama kita itu rumput. Rumput, sehingga penyemprotan ketika sudah tumbuh tanaman walohnya itu yang jauh, karena kan jarak bentangnya itu kan 6 meter. Oh iya, Nah, di ya? tengahnya itu nanti harus kita pantau untuk rumputnya kita bersihkan terus. Satu biji waloh yang kita budidayakan itu, kita tanam itu bisa menghasilkan berapa banyak atau berapa kilo yang efektif Pak? Rata-rata 3 buah 3 kiloan, berarti hampir 10 kilo. 10 kilo per batang, lah ya, per ya. batang ya. Dengan yang kemarin kalau kita ke harga, asumsi kita di angka 3.000 lah minimal yang selama ini kita jual itu. Berarti satu pohon sudah sekitar 30.000. Kurang lebihnya kali berapa pohon. Itu tinggal nanti banyaknya yang kita tanam. Iya. Nah, kemudian Pak Heri, kan hitungannya ringan ya, modal yang dikeluarkan pun ringan. Kalau berdasarkan hitungan Pak Heri secara analisis ekonomi lah, analisis ekonomi, berapa biasanya satuannya, 1.000 batang atau per meter persegi, atau Pak Heri biasanya hitungnya seperti apa? Untuk kebutuhan biaya sampai lebih pada, kalau kita pakai ukuran sawah patokan desa Mbulusan secara umum luasan 1.500 sampai 2.000 meter itu modal biaya yang dikeluarkan maksimal, dan itu sudah pemakai tenaga, itu 1 juta. 1 juta itu? 1 juta itu sudah sampai panen. 3 bulan panen itu tadi? Sampai panen. Oh gitu. Dengan hasil panen dari hasil penjualan itu tidak kurang, yang kemarin sudah ditanam itu hampir 10 juta. Jadi modal 1 juta dapat 10 juta. Pak, itu cuma 10% loh itu biayanya Pak? Betul. Oh gitu ya Pak? Betul. Jadi ukuran 1.600 lahan sampai 2.000 lah, karena kan tidak sama. Iya, katakan 2.000 itu butuh biaya hanya 1 juta, itu sudah include mulai dari bahan baku, olah tanah, perawatan, sampai panen. Dan ketika dijual dia bisa menghasilkan uang sampai 10 juta. 10 juta. Ini pengalaman sebelum puasa kemarin kan Pak ya, baru saja kan. Dan jauh-jauh sebelumnya. Oh gitu. Jadi ngena musim enggak ininya, fluktuasi harganya? Kalau tanahnya tidak, ketika hujan tidak ada genangan air, tidak mengenal musim. Asalkan dia tidak mengenang, kapan saja dia bisa ditanam.
Iya, hebatnya di situ, walau. Kalau harga Pak, fluktuasi harganya itu yang paling Harga bagus terendah itu di angka 3.000 per kilo nggih? per kilonya. Kemudian kalau kemarin sempat kita di angka tertinggi 5.000 per kilo. Oh iya, 5.000 per kilo nggih. Iya. Nah Ya, itu naik turun biasa harga. kalau untuk per hampir 2.000 ya tadi ya, hampir Iya, 2.000 2.000 meter, itu produksinya bisa dapat berapa ton Pak? Antara 4 ton lah. 4 tonan rata-rata ya, Iya. 4 ton untuk ukuran 2.000. Iya. Berarti 4 ton Dengan kali- tumbuh normal. Dengan tumbuh normal. Iya. Iya. Kayaknya itu menarik banget ya Pak. Dalam waktu 3 bulan modal 1 juta, 1 juta. kita iya. dapat uang Iya. 10 juta kotor lah Dibanding ya. padi jauh. Nah, jauh lah Pak. Dibanding Ya. padi jauh. Maksudnya biaya produksinya juga padi terlalu tinggi, Tinggi dan resikonya juga resiko terlalu- hama banyak. Betul. Untuk waloh tidak mengenal hama. Terus masih ribet sama pupuk, Betul. itulah kalau padi. Iya. Sementara ini ada sektor pertanian lain yang lumayan Menjanjikan untuk menjanjikan, ekonomi. ya, dan lebih Oke. gampang untuk dilakoni. Betul. Mungkin tidak harus butuh yang ahli di bidang pertanian atau apa, karena lebih simpel tanamannya Iya, tadi. saya tidak backgroundnya bukan petani. Iya, ya Pak Heri ini SIP, saya tahu itu Pak Heri. Esos. Esos ya Pak Heri, iya. esos sama Tapi Alwi. begini Mbak, ini sebenarnya kan untuk misi saya dalam misi pribadi itu kan agar masyarakat itu punya semangat dan selalu berkaya untuk meningkatkan ekonominya. Iya. Kita membuatkan satu jenis kegiatan yang sederhana, mudah, di pekarangan pun bisa. Mudah-mudahan nanti masyarakat mengikuti. Dan sekarang kan sudah ada beberapa, mungkin tidak kurang dari 10 masyarakat yang mengikuti. Selama 3 tahun Pak Ya. Heri menggeluti ini sudah banyak orang tertarik lah istilahnya seperti Betul, ini. Dan mengikuti. Dan kita sudah menjadi jujukan bakul dari luar kota. Weh, mantap ini juragan waloh ini Juragan ya. waloh. Setiap 3 bulan Iya. ada panenan waloh ya. Dan Pak Heri sepertinya bukan cuma di satu titik kan, Betul. mengupayakan waloh ini. Jadi Iya. bisa continue lah ya Pak ya. Iya. Ketersediaan walohnya itu bisa. Tanaman jangka pendek waloh, tanaman jangka sedang itu pepaya, tanaman jangka panjang alpukat, durian, pete dan sebagainya. Weh, mantap ini. Ini kalau ternak kan yang ternak kecil, ternak sedang sama ternak besar. Iya. Kalau untuk tanaman horti punya Pak Heri ini yang umur pendek, umur menengah dan umur panjang. Itu Iya. semua jadi duit ya Pak. Ya. Itulah muaranya dari bisnis Yang perlu agro digarisbawahi kan untuk secara masyarakat ekonomi ya. umum, Mbak. Kita tidak selamanya tenaga fisik kuat. Oh, iya. Tidak selamanya kita diberi kesehatan, mungkin ya. Nah, harapan kita yang tanaman-tanaman ini ketika kecil kita rawat, khususnya tanaman keras, ketika kita sudah loyo itu dia akan merawat kita. Itu investasi lah ya Pak ya. Investasi. Ya. iya, Kita hanya merawat di awal saja. Yang butuh perawatan harian kan yang tanaman-tanaman umur pendek itu tadi. Betul. ya, Pak, ya. Itu pun Sementara sangat jarang toh. Ketika sudah kita pupuk, kita siram, kita dangir sudah tinggal tinggal nunggu panen. tinggal nunggu panen. Tanpa mikirin hama penyakit lagi. Kalau untuk Iya. musim-musim Pak, seperti kemarin kan kita ada El Nino ya yang tingkat kekeringannya lumayan panjang. Iya, gitu. iya. Untuk tanaman waloh, apakah dia tahan di suhu yang sangat kering ekstrim seperti itu Pak? Untuk panas dia tahan, tapi air dia Tetap harus butuh. cukup, tetap butuh. Iya. Kemarin kita ada satu patok yang gagal karena kita tidak ada waktu untuk mengairi, buahnya tidak bisa maksimal, cuma kecil-kecil, tidak besar. Kemarin. Berarti besar kecilnya buah atau tingkat produksi itu dipengaruhi dari suplai air irigasi Iya, tadi nggih? betul. Sama pemupukan mungkin kali itu Betul. berpengaruh nggih? Nggih. Oh, iya. Nggih. Nah, itu kan hal yang menarik. Nah, ini Iya. kita ada contoh waloh yang masih tersisa ini Tersisa, kayaknya. iya. Ini panenan kemarin ya, Pak? Iya, iya, Dan untuk betul. buah waloh seperti ini kan dia tahan. Bertahan. Nah, untuk Ketika menjaga- tua, kering ini disimpan 1 tahun dia tahan. 1 tahun dia tahan, asalkan Iya. tidak ada yang Luka. Iya. Iya. Oke, nah Iya. kemudian Pak Heri kan membudidayakan ini. Terus Iya. apakah pasca panennya selain dijual keluar juga ada udah mulai masuk ke kayak pengolahan pasca panen gitu untuk di sini ada nggak Pak? Di sini baru sedikit Mbak, dibuat ke bahan makanan brownies. Ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu, nggih, ibu-ibu dijual mulai ke memanfaatkan. pasar-pasar itu. Iya. Oke, jadi Nah, kita lebih pada ketika ada event-event itu kita buat menjadi olahan kolak. Keluar itu diberikan masyarakat cuma-cuma saja. Oke. Agar mengenal, ini kan mengenal waloh. biasanya waloh itu kadang-kadang muncul yang paling banyak itu di menjelang puasa ya Pak ya. Nggih, Karena dia sangat menjadi ramai. salah satu ini bahan pelengkap kolak bagi. Betul, Nah, nggih. ketika kayak gitu Nggih. pasti harganya naik kan Pak ya.
Kemarin di angka 4,5. 4,5. Nah, itu soalnya kita kalau beli itu paling berapa iris gitu aja, Pak. Itu aja udah 5.000. Sekilonya dari sini cuma 3.000 sampai 4.000. Oh ya, cukup menjanjikan lah. Nah, kemarin termasuk bakul-bakul di pasar Karangdowo itu pedan itu ke sini. Langsung bakul-bakulnya itu. Padahal kan kita harus diambil bakul besar sebenarnya. Sudah pemasaran nggak ada masalah ya, Pak ya? Nggak ada. Kurang-kurang ya, Pak ya? Malah kurang-kurang. Betul untuk pemasaran. Oke. Pak Heri, ini kan menjadi hal yang menarik gitu, alternatif usaha di bidang agro yang menarik. Nah, kalau nanti suatu saat ada sobat tani, sebutannya untuk para pendengar podcast kami itu, yang mau belajar tentang budidaya walau, boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Kita sharing bersama, diskusi bersama. Iya, sampai ke pemasaran ya Pak. Iya. Karena yang paling ditakutkan dari kita berusaha itu adalah biasanya di pemasarannya. Nanti kalau kita nanam itu yang mau beli siapa, kan kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau di sini ada solusi mulai dari budidaya sampai dengan pemasaran, nah itu menjadi hal yang menarik. Betul. Nah, Pak Heri minta tolong disemangati dong Pak Heri, para milenial muda yang mau bergerak di bidang agro ini. Selain modal dan mental, apa Pak yang harus disiapkan oleh seorang entrepreneur muda di bidang agro, Pak? Kalau saya niat dan semangat untuk selalu berkarya. Niat dan semangat untuk selalu berkarya. Dan itu yakin pasti akan ada jalan. Pasti ya Pak. Betul. Ya. Pak Heri sudah membuktikan. Jadi merubah lahan yang tidak produktif, yang tandus menjadi lahan yang sekarang memiliki nilai produksi yang tinggi. Dan saya juga sudah melihat sendiri bagaimana Tegalan yang dulunya sepi, sekarang Tegalan itu menjadi tempat yang rame. Karena di situ ada banyak orang yang mengupayakan tanaman-tanaman yang lebih produktif. Betul. Pak Heri, terima kasih sekali atas inspirasinya, karena Pak Heri memberi istilahnya apa ya, pandangan baru untuk kaula muda bahwa berbudidaya tanaman pangan itu nggak cuma melulu di padi saja, tetapi kita banyak punya tanaman alternatif yang lain. Hortikultura itu juga menjanjikan. Tadi kita sudah dikasih contoh ya bagaimana menjaga keberlangsungan hidup dengan berbudidaya tanaman umur pendek, menengah, sampai umur panjang. Nah, itu artinya tidak harus jadi pegawai. Betul. Tapi kita berusaha di bidang ini saja, ini sudah bisa kita pakai untuk hidup. Betul. Begitu ya, Pak Heri. Pak Heri, terima kasih sekali. Ini menjadi satu lagi kekayaan lokal dari Bulusan yang kami up, dan ini menjadi kekayaannya pemerintah Kabupaten Klaten. Ya, menjadi potensi-potensi yang cukup menjanjikan di sini. Baik Sobat Tani, demikian obrolan saya dengan Pak Heri. Mudah-mudahan masa depannya diperpanjang Pak lagi Pak. Amin. Sebagai Pak Kepala Desa yang udah 3 periode dan ini persiapan untuk nanti habis setelah pensiun. Dan selain persiapan setelah habis pensiun, juga mempersiapkan menjadi contoh yang baik bagi para warga masyarakat, baik di Bulusan, di Karangdowo, di Klaten, maupun bagi seluruh masyarakat yang menonton podcast Pojok Simanis kita. Amin. Demikian pertemuan kita pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, layanan prima, petani sejahtera. Salam.